Pena Didik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita akan membahas tentang Android. Jadi melanjutkan dari sesi yang kemarin ya, dari sesi mengenal dan membuat project Android menggunakan Android Studio. Nah, kali ini kita tinggal melanjutkan saja ya. Jadi video ini kita akan belajar bersama tentang life cycle, activity, dan fragment. Jadi kita akan mengenal activity dan fragment dulu sebelum kita jauh membuat layout gitu ya, tata letak, dan gimana sih membuat tampilan-tampilan, terus gimana membuat fungsi-fungsi. Nah, tapi sebelum itu kita akan membuat activity, belajar tentang life cycle, activity, dan fragment. Oke, tanpa panjang lebar, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share ya. Oke, tanpa panjang lebar, let's go, kita mulai. Ya, ini guys tampilannya, dan saya sudah buka emulatornya. Nah, ini tampilan activity kemarin yang pernah kita buat, dan ini XML-nya. Nah, jadi XML itu seperti ini, dan kita bisa lihat desainnya, hasilnya seperti apa. Nah, mohon maaf. Nah, ini terus kalau di split muncul dua-duanya. Nah, ini karena emulator belum dipakai, saya minimize dulu ya. Nah, ini tulisannya hello world untuk pertama kali nampil ya. Dan main activity. Oke, pertama kita akan mengenal yang namanya apa itu life cycle dari sebuah activity. Jadi life cycle dari sebuah activity itu ada yang normal ya, yang sering kita gunakan, ada on create. Nah, itu on create pertama kali kita membuka itu semua harus di set di on create. Dan yang kedua adalah on start. On start itu dimana pertama kali kita buka aplikasi. Nah, itu jadi memanggil sebuah activity tampil ke pengguna gitu. Terus ada on restart. On restart itu metode dipanggil ketika activity berjalan. Oh ya, langsung saja ya. Jadi pertama adalah on start. Nah, nanti ketika kita nulis kayak gini otomatis muncul. Nah, ini ada on start. Yang kedua tadi on restart. Nah, terus ada juga beberapa yang lain, ada on destroy gitu, terus ada on pause, on resum. Nah, itu yang kita sering gunain itu on stop, on start, on create dulu pasti ya, on start, terus on restart, terus on destroy, on resum, sama on pause gitu. Jadi kita nggak gunain semua ya, yang sering kita gunain aja. On resum. Nah, ada resum. On resum itu kita memanggil apa ketika tadi aplikasi kita minimize, terus kita maximize lagi, kita tampilin lagi kan. Kalau on pause itu kita ngapain ketika kita minimize aplikasi. Terus on destroy kita ngapain kalau kita nge-close atau foreclose aplikasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya on resum, on start ini hampir sama ya. Jadi hampir sama seperti awal mula kita aktif, karena on resum itu kayak resume terus gitu. Oke, kita coba pakai toas saja ya. Pakai toas ya. Oh, belum ada. Jadi harus kita import dulu ya. Kayak seperti ini, alt enter, nah langsung ke import. Make text, terus teksnya apa? Ini on start gitu ya. Terus toas berapa lama waktunya, bentar saja, langsung show. Terus ada juga on resum. Ini resum, nanti kita ganti. Ada on pause, ada on destroy. Nah, ini on resum. Ini ada on pause. Ini ada on destroy. Nah, langsung saja kita run ya. Nah, untuk mengetahui seperti apa, nah nanti kita bisa lihat di sini pakai emulator ya. Nah, sambil menunggu ini di run, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi ini yang basic banget yang perlu teman-teman ketahui. Nah, jadi ada on start, resum, pause, destroy. Nah, kadang kita ada beberapa aplikasi yang habis kita minimize, balik lagi ke aplikasi, kita buka lagi kayak nge-reload ulang. Nah, itu pakai on resum. Itu terus ketika pause, ketika di minimize kayak melakukan penyimpanan data lokal. Contohnya kita isi tadi, terus
kita minimize balik lagi ternyata datanya masih ada. Nah itu pas on pause dia nyimpen data seperti itu. Nah on destroy itu ketika kita nutup aplikasi melakukan apa, apakah menghapus data atau menghapus apa. Nah itu biasanya dilakukan di on destroy. Nah ini dia udah sambil guys. Jadi tampilannya seperti ini ketika on start, tapi on resum juga karena memang on resum itu setiap kita kembali ke sini. Nah ketika kita minimize, nah contoh nih ya, minimize. Nah in pause gitu, jadi ini pause, ini on pause. Nah ketika kita balik ke aplikasi itu, ini on resum tapi startnya ikut karena start lagi gitu. Jadi on start itu selalu kemanggil, on resum juga. Jadi silahkan pilih salah satu, tapi on start itu pasti untuk nge-create pertama kali gitu ya. Jadi ini seperti ini ya untuk life cycle activity. Dan untuk nextnya kita akan membuat fragment. Nah pertama ya ini saya minimize dulu. Pertama kita buat fragment ya, jadi mohon maaf nggak bakalan tampil di layar karena sebenarnya saya ada pop up ini, cuma ternyata Android Studio seperti ini ketika di screen recorder. Nah ini kita pilih ke klik kanan di ini ya, di ini klik kanan, nanti akan ambil pop up, pilih new, pilih fragment, terus pilih fragment yang blank saja. Nanti diisi fragmentnya apa. Nah ini saya mengisi biar sama namanya main fragment, dan activity-nya XML-nya itu fragment underscore main seperti itu ya. Kita klik finish, dan nanti akan jadi sebuah fragment gitu ya. Nah fragmentnya seperti ini ya. Nah ini kita bisa saya akan menghapus beberapa yang sebenarnya saat ini kita belum memerlukan. Jadi kayak seperti ini keterangan ya sebenarnya, tapi saya tidak memerlukan untuk saat ini, kita hapus. Dan di on create juga tidak perlu, kita hanya perlu nge-create on save instance. Terus di companion object juga nggak perlu dulu. Nah ini saja. Nah pasti ada, kalau di fragment itu ada on create view, dia untuk implementasi view-nya dari fragment gitu. Jadi mungkin tahunya, jadi activity itu adanya dan fragment itu adalah sebuah view-nya seperti itu. Namun kita tidak bisa mengecek beberapa fungsi life cycle ketika kita cuma membuat satu fragment. Nah di sini saya akan memberi contoh gimana sih implementasi untuk kita membuat sebuah fragment gitu dan kita taruh di activity. Nah contohnya gini. Nah ini kita disable dulu ya, kita disable dulu, terus kita akan implementasi fragment tapi secara manual dulu. Nah itu naruhnya di sini. Kalau manual kita buat di sini. Oh ya ini di disable dulu ya baiknya. Oke, terus kita taruh bawahnya, kita cari yang namanya fragment. Nah, terus widthnya match parent, height-nya match parent, lalu sudah, terus ada name-nya adalah kelas ke tadi. Nah ini ID pendidik YouTube content dot fragment. Nah itu terus kita kasih ID. Nah, untuk identitasnya ID main fragment gitu contohnya ya. Nah sebenarnya ID ini fungsinya untuk mengatur di ini ya, cuma karena ini manual seperti ini, jadi sebenarnya ID belum begitu perlu ketika cuma untuk tahu hasilnya seperti apa. Nah setelah seperti itu kita run. Nah jadi manual itu cuma di naruh di sini. Nah kita run sambil menunggu. Jadi ada dua, manual dan juga otomatis. Kalau otomatis di sini kita membuat dinamis ya, bukan otomatis. Kalau manual membuat di sini, kalau dinamis membuat di sini juga, tapi bisa kita isi dengan berbagai macam fragmen yang telah kita buat gitu, nggak hanya yang kita deklarasikan di sini gitu. Jadi seperti kita membuat nanti contoh ada fragmen lain, fragmen B, fragmen C. Nah di sini cukup membuat frame, lalu kita inisialisasi di on create seperti itu. Nah sambil menunggu ya, ini udah selesai, udah installnya udah selesai, laun activity, lalu ini dia. Nah tulisannya hello blank fragment, jadi bukan hello activity ya, bukan yang di sini nih.
kan hello world. Kalau di sini kan ada hello blank fragment. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, gimana kalau yang dinamis gitu. Kalau yang dinamis, oke, kita disable dulu di sini. Disable dulu. Terus kita membuat yang dinamis. Nah, bagaimana kita akan membuat dengan yang dinamakan frame gitu ya. Jadi framenya itu cukup kita pakai ID gitu ya. Jadi contoh nih, ada frame layout. Nah, kita buat matte parent karena mau tampilan penuh ya. Terus sudah gini doang. Terus kita kasih ID. Ini tempat fragmen gitu ya contohnya. Lalu kita buat inisialisasi deklarasikan di kelas ini ya. Jadi contoh file fragment, terus ada fragment manager, terus ada fragment transaction, terus fragment di sini baru fragment manager dot. Nah, ini ada dotnya. Oh, salah. Jadi ada support fragment, maaf. Support fragment dot manager dot. Nah, ini bikin transaction. Terus ada juga baru fragment dot replace. Jadi mau kita taruh apa? Nah, kita taruh itu ID-nya tadi. ID dot ini tempat fragment. Nah, fragmentnya mana? Kelasnya yang apa? File yang mau dipakai yaitu main fragment, karena kelas kita kasih kurung buka kurung tutup. Jadi terus langsung fragment dot commit. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita kasih nama yang berbeda ya, biar tahu beda. Tadi kan hello fragment, hello blank fragment, sekarang hello dinamis fragment gitu ya. Nah, ini saya ngubahnya di fragment.main, jadi bukan di activity-nya. Lalu kita run lagi ya sambil menunggu. Jadi memang ada dua layout ini. Nah, terus di sini on create view itu untuk mendeklarkan tampilannya atau UI-nya kemana, yaitu ke fragment main gitu ya. Nah, ini kita akan lihat tampilan seperti apa. Teng tong teng. Ya, mana? Iya, ini hello dinamis fragment. Nah, seperti itu guys. Nah, itu dua, jadi bagaimana membuat fragment dan life cycle dari sebuah activity. Nah, ini yang pertemuan ini saja yang gak usah panjang lebar, dan berikutnya kita akan membuat UI di XML gitu ya. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat source code-nya, nanti saya tampilkan di description YouTube saya. Oke, terima kasih. Untuk nextnya kita akan membahas tentang tata letak atau desain. Itu tadi guys tentang beberapa cara dan tentang life cycle activity dan fragment. Nah, jika ada yang salah atau yang kurang tepat silahkan komentar di bawah ini ya, dan jangan lupa like ya, dan jangan lupa share. Nah, tentunya tidak akan berhenti di sini saja, kita akan lanjut ke sesi berikutnya dikit demi dikit, dan berikutnya kita akan membahas tentang tata letak ya. Mungkin teman-teman tahunya adalah XML, nah membuat layoutnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah melihat video ini ya. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, see you.